Shalom, saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa di hari ke-281 5 Oktober tahun 2024. Pembacaan Alkitab untuk Mezbah Penyembahan Keluarga hari ini terambil dari surat 1 Petrus pasal 5 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-11. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur sebab oleh karena kasih dan sayang-Mu, Engkau selalu membawa kami mendekat kepadamu, meneguhkan kami, menguatkan kami, mengokohkan kami, mengajar kami, dan memberikan kepada kami pengertian-pengertian dalam hidup ini melalui kebenaran-kebenaran firman-Mu. Berilah kami telinga dan hati seorang hamba yang rindu mendengarkan dan diisi oleh kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Dan tema untuk Mezbah Penyembahan hari ini adalah siapakah musuh dalam hidup kita? Ada beberapa contoh kasus yang saya ingin sampaikan yang bisa memperlihatkan kepada kita siapa sebenarnya musuh kita. Dengan penuh kemarahan seorang istri berteriak histeris dan mengusir suaminya yang ketahuan selingkuh. Ia berteriak, "Iblis, pergi dari hidup saya. Iblis, setan, mengapa engkau menghancurkan pernikahan dan keluarga kita dengan perilakumu?" Seorang mama dengan marah-marah pula berteriak pada seisi rumah, "Iblis siapa yang mencuri uang mama? Iblis siapa yang bisa melakukan tindakan seperti ini?" Seorang bapa dengan suara yang datar dan penuh kemarahan berkata kepada anaknya, "Perilaku iblis seperti apa yang kau tunjukkan ini?" Dua orang saudara yang saling bertengkar masing-masing berteriak, "Saya tidak ingin berjumpa dengan engkau, orang yang perilakunya seperti iblis, sampai mati sekalipun." Saudaranya membalas, "Saya juga tidak ingin melihat mukamu yang seperti iblis." Nah, saudara-saudara, dari cerita-cerita ini, mari kita coba menemukan siapa atau apa sesungguhnya musuh kita. Jika kita perhatikan, maka sebenarnya musuh kita bukanlah sesama kita, bukan suami kita, bukan istri, bukan anak, bukan orang-orang dalam keluarga kita, bukan saudara kita, bukan juga teman kita. Tetapi sesungguhnya dalam konteks 1 Petrus 5 dituliskan pada ayat yang ke-8 bahwa lawanlah si iblis, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Jadi jelas untuk kita bahwa musuh kita dalam hidup kita adalah iblis. Iblis yang menawan mangsa yang sudah ia terkam, yang menawan mangsa yang sudah ia tangkap waktu ia berjalan berkeliling mengaum-ngaum dan mencari mangsa. Ketika ia menangkap mereka, ia menjadikan mereka tawanan, lalu iblis menjajah mereka. Iblis mengikat mereka, iblis berkuasa atas mereka.
dan iblis memerintah mereka untuk harus melakukan apa yang iblis mau dengan cara masuk berkuasa atas hati mereka, atas otak, atas pikiran mereka, sehingga mereka menurut dan melakukan apa yang iblis mau. Iblis menjajah mereka dan berkuasa atas mereka. Dan muncullah tindakan-tindakan yang kemudian menjadi musuh. Nah, saudara, karena itu bagaimana caranya? Apa yang harus kita lakukan untuk musuh kita, sang iblis itu? Apakah kita harus takut? Apakah kita harus menyerah? Atau kita harus seperti apa terhadap iblis? Nah, kita diajar dalam surat 1 Petrus ini, dalam bacaan kita, untuk harus melawan si iblis. Bagaimana caranya kita dapat melawan si iblis itu? Karena seringkali kita katakan bahwa iblis sangat licik, iblis sangat pintar, iblis punya berbagai macam cara yang bisa saja menggoda kita, mengelabui kita, sehingga kita tidak menyadari bahwa sesungguhnya kita dikuasai, kita dijajah, kita ditawan oleh iblis, sehingga kita berlaku dan perilaku hidup kita menunjukkan karakter iblis. Nah, ada 6 cara berdasarkan 1 Petrus pasal 5 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-11 untuk kita dapat pakai, kita dapat gunakan supaya iblis tidak memangsa dan menelan kita, lalu menjajah dan memerintah kita secara hidup-hidup, dan kita ada di bawah kekuasaan iblis, sehingga kita tidak menyadari bahwa kita dijadikan iblis sebagai musuh terhadap sesama kita. Mari kita lihat bersama. Yang pertama dikatakan, sadarlah. Cara pertama untuk melawan iblis adalah kesadaran. Saudara-saudara, apa yang harus kita sadari? Kita harus menyadari dengan sungguh-sungguh hal-hal yang dapat membuat iblis menggunakan kita sebagai media, iblis menggunakan kita sebagai alat untuk bermusuhan dengan sesama kita. Kita harus menyadari bahwa iblis bisa memakai semua perilaku-perilaku buruk, semua kelemahan-kelemahan kita, kelalaian-kelalaian kita. Di antaranya seperti menyadari bahwa kesombongan dapat dipakai oleh iblis, keangkuhan, tinggi hati, hawa nafsu, keserakaan atau rakus. Juga pembenaran diri yang salah, kebanggaan diri, keras hati, keras kepala, rasa malu yang berlebihan atau minder yang berlebihan, kepahitan, kekecewaan, sakit hati, iri hati, panas hati, sehingga kita mungkin tidak hanya menunjuk kepada orang seperti kita katakan, oh orang mabuk saja yang biasa dipakai oleh iblis, atau orang yang tukang selingkuh yang dipakai oleh iblis, atau orang pembunuh yang dipakai oleh iblis, atau orang korupsi yang besar-besar yang dipakai oleh iblis. Tapi orang penipu yang meminjam uang saudaranya, yang meminjam uang temannya dan lupa mengembalikan, lalu berbuat seolah-olah sudah lupa dan tidak ingat, atau biasanya kita sebut sudah hilang ingatan waktu berjumpa dengan orang yang dengannya ia pinjam uang, atau perilaku-perilaku kecil, mulai tidak jujur terhadap pasangan, mulai simpan kode handphone, hal-hal kecil seperti itu dapat dipakai oleh iblis. Semua hal buruk
dapat dipakai oleh iblis sebagai sarung, sebagai alat, sebagai media, sehingga kita ada di bawah kekuasaan iblis dan kita menjadi musuh dari sesama kita. Padahal sesungguhnya iblislah musuh itu. Yang kedua, berjaga-jaga. Seringkali kata-kata berjaga-jaga ini dipakai sebagai lelucon. Ada yang buat lelucon, berdoa tetapi buka mata saat makan. Jangan sampai makanannya akan dihabiskan oleh saudaranya. Bukan maksud seperti itu. Tetapi berjaga-jaga dalam konteks ini adalah waspada. Waspada artinya pakai hikmat, pakai pertimbangan, pakai pengetahuan untuk semua tindakan-tindakan yang kita lakukan, yang kita ambil. Waspada terhadap orang yang pura-pura baik. Karena kita tahu, hati-hatilah terhadap serigala berbulu domba. Jangan-jangan ia hanya berlaku baik, tetapi maksudnya buruk. Semua hal harus dipertimbangkan. Jangan cepat-cepat mengambil keputusan dan tindakan. Itu maksud dari berjaga-jagalah. Yang ketiga adalah lawan iblis dengan iman yang teguh, dengan iman yang kuat, iman yang benar-benar penuh, berisi, berkualitas. Jangan iman yang lembek, jangan iman yang lemah. Karena iman yang lembek dan iman yang lemah akan dengan sangat mudah dimangsa oleh iblis. Yang keempat adalah selalu ingat orang seiman, sesama saudara seiman kita yang juga mengalami penderitaan di bagian-bagian belahan bumi yang lain atau di bagian-bagian yang lain dalam kehidupan mereka. Nah, kita mencontohkan misalnya, kita orang yang ada di Papua, dalam penderitaan iman kita, kita ingat saudara-saudara kita yang mengalami masalah karena iman mereka, yang dilarang beribadah, yang dicekal untuk beribadah, karena iman mereka kepada Kristus Yesus. Kita harus ingat bahwa mereka ada yang lebih menderita dari kita karena iman mereka. Yang kelima, ini bagian yang paling luar biasa untuk kita ingat. Supaya kita jangan diterkam oleh iblis. Bagian cara yang kelima adalah kita ingat bahwa ketika kita melawan iblis, ketika kita melawan semua kedagingan-kedagingan kita, kebiasaan-kebiasaan buruk yang bisa saja membuat kita diterkam oleh iblis, Tuhan Allah akan melengkapi kita. Dalam kekuatannya Ia yang memanggil kita. Dalam kasihnya Ia memilih kita untuk percaya kepadanya di dalam Kristus Yesus. Karena itu Ia akan melengkapi kita. Ia akan meneguhkan kita. Ia akan menguatkan kita. Bahkan Ia akan mengokohkan kita dalam seluruh perjuangan kita yang mengakibatkan penderitaan karena melawan iblis. Kita akan ditopang oleh Allah sendiri. Dan yang keenam adalah percaya dengan sungguh kepada Yesus Kristus yang punya kuasa, yang karenanya kita diberi jaminan kehidupan kekal. Inilah sumber-sumber, inilah cara-cara untuk menjaga diri kita, untuk melawan iblis yang adalah musuh kita, bukan saudara kita, bukan sesama kita. Ingatlah selalu bahwa di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bukan hanya pemenang, tetapi kita lebih dari pemenang. Karena kita punya Tuhan yang penuh kuasa, yang telah mati dan bangkit mengalahkan kuasa iblis yang paling terakhir, yaitu maut. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur sebab hari ini kami diingatkan bahwa musuh kami bukan saudara kami,
bukan orang-orang di sekeliling kami, tapi musuh kami adalah iblis yang menyerang, yang menggunakan kelemahan untuk memangsa dan menguasai kami, lalu memerintah kami di bawah jajahannya untuk melakukan kehendaknya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami percaya, kami akan dikuatkan untuk melawan musuh kami, yaitu iblis. Amin.